Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat saham Paninvest kembali, saham PNIN, di mana sebelumnya saya pernah membahas emiten ini, dan kenapa saya katakan ini kembali saya masukkan ke dalam watchlist, karena saya lihat secara sekilas emiten ini ternyata mengalami penurunan kembali ke harga yang lebih rendah. Kalau kita lihat di sini sebelumnya dia pernah mencapai di titik kurang lebih 1000 yang menjadi titik support sementaranya. Tetapi sekarang emiten ini ternyata jebol dari support menuju ke angka 845 pada saat saya membuat video ini. Nah, ini mengapa saya katakan emiten ini menjadi incaran saya juga, karena untuk harganya sekarang sepertinya kembali lagi ke harga pada saat dia mengalami penguatan harga saham secara signifikan di tahun 2021, dan sepertinya harga saham ini mengarah ke sana kembali. Nah, itulah kenapa saya mengatakan emiten ini menjadi watchlist saya atau incaran mungkin juga bagi teman-teman investor, karena tentunya harga yang ditawarkan di harga 845 ini sudah menjadi harga yang paling murah menurut saya, karena dari sisi kinerja sebenarnya emiten ini mengalami peningkatan. Nah, seperti apa? Saya akan mencoba membahas dari sisi fundamentalnya secara sekilas, karena sebelumnya saya sudah pernah bahas emiten ini. Yang pertama, untuk laba bersihnya, emiten ini sudah mengeluarkan laporan keuangan sampai dengan kuartal ketiga. Di sini laba bersihnya mencapai 966 miliar apabila dia sampai dengan kuartal ketiga. Dan kalau kita setahunkan, dia akan mencatatkan nilai EPS sebesar 317. Menurut saya ini not bad, karena dia masih mampu mencatatkan laba bersih, bukan menghasilkan rugi ya teman-teman. Nah, memang di sini terlihat ada penurunan dari laba bersihnya kurang lebih 41% dari periode sebelumnya di tahun 2022, dan untuk lebih jelasnya kita lihat dari grafik. Nah, emiten ini sampai dengan kuartal ketiga dia mencatatkan pendapatan atau laba bersih itu sudah sebenarnya melebihi dari tahun 2021, dan kalaupun nanti ditambah dengan pencapaian di kuartal terakhir, saya yakin ini akan melebihi tahun 2020 juga, atau bisa saja akan melebihi tahun 2019. Tetapi memang secara signifikan di tahun 2022 terjadi peningkatan. Nah, di situ pula lah harga saham emiten ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan di tahun 2021 juga. Nah, kita lanjutkan ke ekuitas. Tapi sebelum ke ekuitas, boleh saja saya akan kembali merefresh dari laporan keuangannya ini. Sampai dengan kuartal ketiga, di sini terlihat laporan laba ruginya. Dari sisi pendapatan memang terlihat mengalami penurunan, tapi menurut saya ini tidak terlalu signifikan, dari 1,643 triliun menjadi 1,583 triliun. Yang artinya di sini emiten ini masih tetap perform dari sisi core bisnisnya. Nah, sehingga memang secara final untuk laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada induk itu sebesar 966 miliar. Menurut saya tidak terlalu buruk, karena saya yakin nanti di kuartal terakhir, di kuartal keempat atau laporan annual, dia akan mencatatkan laba yang mencapai 1 triliun. Dan menurut saya laba 1 triliun itu mempunyai prestis tersendiri untuk emiten ini. Karena di tahun sebelumnya, di tahun 2022, dia juga mencatatkan laba 1 triliun. Dan bisa dikatakan untuk laba ini sebenarnya sudah cukup bagus, karena emiten ini memang pada dasarnya mencatatkan laba di atas 1 triliun teman-teman. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk performanya masih cukup bisa dikatakan memiliki performa yang baik karena menghasilkan laba 1 triliun. Oke, kemudian untuk ekuitasnya mencapai 21 triliun. Ini juga peningkatan yang cukup baik dari periode ke periode ya teman-teman. Nah, untuk ekuitasnya sendiri dia selalu mengalami peningkatan signifikan. Memang kekurangan emiten ini dia tidak membagikan dividen, artinya labanya ditahan secara keseluruhan. Juga ini merupakan laporan keuangan konsol, yang artinya dari sisi pencapaiannya juga dipengaruhi dari entitas anaknya. Kemudian untuk kenaikan ekuitasnya mencapai 4%, cukup menarik. Dan juga saham beredarnya tetap sama. Untuk utangnya di sini memang terlihat cukup rendah ya teman-teman. Kalau kita lihat utang dibandingkan dengan total aset bersih yang mencapai 21 triliun tadi hanya mencapai 0,2 dari totalnya. Kemudian untuk penambahan kas mencapai 160 miliar, cukup bagus. Dan posisi kas emiten ini saya patut acungi jempol
karena untuk posisi kasnya sendiri cukup tinggi, mencapai 4,5 triliun. Artinya dengan menggunakan kas saja dia bisa melunasi keseluruhan utangnya. Nah, ini yang mengapa saya katakan emiten ini sangat-sangat sehat. Jadi saya rasa tidak perlu ragu untuk melihat prospek ke depannya, karena secara likuiditas tidak akan ada gangguan kesulitan dalam membayar liabilitasnya. Nah, dari sisi ROE juga mengikut dengan laba tadi, mencapai angka 6, dan ini juga merupakan hal yang menurut saya sudah cukup lumayan. Nah, dari data laporan keuangan tadi, tercatat untuk nilai buku satu emiten ini berada di angka 5.000, dan untuk nilai pernya secara 10 itu di angka 3.107. Saya rata-ratakan seperti biasa mencapai angka 4.214. Harga pada saat saya membuat emiten ini tadi di angka 845. Jadi langsung saja dengan angka 845 atau harga sekarang, dia mencatatkan nilai PBV hanya 0,2 dan nilai PER-nya hanya 2,7, teman-teman. Artinya emiten ini sangat jauh dihargai di bawah harga wajar, karena memang secara fundamental dia cukup layak dihargai di angka 4.000. Dan menuju ke sana kita akan mencatatkan potensial gain yang menarik, kurang lebih mencapai 4 bagger ya teman-teman, atau 398%. Dan nilai MOS-nya juga cukup bagus, di atas 50%, yang artinya saya rasa menurun dari angka 845 ini akan sangat-sangat kecil kemungkinan, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi pembahasan lanjutan dari historis, untuk historisnya memang kita tidak berharap banyak ya teman-teman, karena untuk PBV wajar saja selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 itu dihargai di angka 0,2 saja, dan PER-nya malah di angka 3,5. Jadi wajar saja untuk harga wajar emiten ini secara historis hanya dihargai di angka 1.292. Tapi tetap saja teman-teman, dari angka sekarang 845 menuju angka 1.200 saja dia akan mencapai gain kurang lebih 50%. Dari mana kita bisa mendapatkan gain kurang lebih half bagger teman-teman di saat kondisi sekarang. Dan nilai MOS-nya juga cukup bagus. Itulah mengapa saya katakan di angka 845 ini saya rasa sudah cukup bagus apabila kita melakukan pembelian secara signifikan, tetapi dengan menggunakan manajemen yang baik, teman-teman. Nah, dari sisi teknikal, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Di sini terlihat, teman-teman, emiten ini memang terjadi penurunan secara signifikan di tahun ini, yaitu di awal tahun, dari akhir bulan di Januari, teman-teman. Ternyata dia jebol kembali dari titik support yang menurut prediksi saya di awal itu saya rasa akan bertahan di angka 1000-an. Karena kalau kita lihat historisnya ya, dia selalu mencatatkan angka yang sebenarnya untuk penurunan itu bisa jadi 1000 adalah titik support tepatnya. Karena terlihat di sini, teman-teman, saya tarik chart secara daily ya. Dari periode tahun 2023 dia selalu bertahan di angka 1000. Di sini terlihat ada beberapa kali pemantulan di tahun 2023 bulan 4, kemudian di tahun 2023 bulan 6, dan juga bulan 5. Dan di sini juga terlihat adanya konsolidasi dari tahun 2023 bulan September sampai dengan akhir tahun. Tetapi memang di awal tahun 2024 dia ditarik turun kembali ke bawah. Nah, saya rasa ini merupakan potensi yang cukup baik karena semakin turun harga emiten ini, semakin murah dari harga fundamentalnya. Karena memang walaupun secara historis emiten ini wajar dihargai di angka PBV kurang lebih di angka 0,2 atau 0,3 sampai 0,4, tapi saya rasa kalau kita lihat grafik secara monthly ya teman-teman, emiten ini sebenarnya dari awal di IPO sampai dengan periode sekarang itu sebenarnya terlihat periode bullish ya teman-teman, walaupun memang ada penurunan secara minor trend. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan overall, dia sebenarnya grafiknya terus menanjak naik walaupun memang pelan-pelan ya teman-teman. Artinya saya bisa simpulkan ini sebenarnya seperti menaruh uang kita di pasar uang teman-teman. Risikonya cukup rendah. Dan memang terlihat tadi dari sisi MOS-nya juga sudah cukup tinggi, yang artinya risiko untuk turun kembali itu cukup rendah. Walaupun memang kalau kita lihat secara weekly atau mingguan teman-teman, di sini terlihat 8.000 ini menjadi titik support berikutnya. Maksud saya 800 teman-teman, misalnya. Bisa saja memang menurun kembali ke harga 800, tapi saya rasa di harga 800 saja, kalau kita buat pemisalan, di sini saya buat contohnya angkanya menjadi 800, dia akan mendapatkan nilai PBV yang lebih rendah lagi,
dan juga nilai pair yang cukup rendah. Dan tentunya potensi gain yang ke harga wajar seperti saya katakan tadi, patokan di angka 1.200 saja sudah cukup tinggi. Kita tidak perlu membuat patokan di harga fundamental, teman-teman, karena mungkin tidak pernah terjadi emiten ini menuju ke harga fundamental seperti yang saya highlight di sini. Dia tidak pernah menuju harga fundamentalnya di angka 3.000 ataupun bahkan di angka 4.000 secara rata-rata ya, teman-teman. Tapi di sini kita tidak bisa melihat secara fundamental, kita lihat secara historis saja. Jadi di angka 1.200 ini saya rasa wajar karena PBV dan pair yang diraih di harga historis ini juga berada kurang lebih sama dengan harga sekarang, tapi memang menuju ke angka 1.200 saja kita sudah mendapatkan gain yang cukup fantastis menurut saya dan patut dipertimbangkan teman-teman investor. Nah, dari sentimen newsnya, seperti yang saya katakan tadi dan yang saya jelaskan, memang ini undervalue, teman-teman. Ini sebenarnya ini bisa dipastikan undervalue karena memang cukup jauh dari harga wajarnya, teman-teman. Hanya dihargai 0,2 dan juga pairnya di angka 2. Bisa saja terjadi memang karena dividen jarang dibagikan. Tetapi saya rasa emiten ini memiliki harga yang sangat-sangat jauh, yang tidak wajar menurut saya. Karena walaupun dia memiliki ekuitas yang cukup tinggi, tetapi performanya cukup bagus. Dan juga masalah likuiditas juga tidak kena masalah. Dan satu lagi mungkin ini adalah grup Panin. Nah, grup Panin ini terkenal dengan ketahanannya dalam menghadapi segala terpaan kondisi ekonomi ya, teman-teman. Dari semenjak krisis moneter dulu, emiten ini adalah emiten yang paling sehat pada saat krisis moneter terjadi. Jadi dengan embel-embel seperti itu saja, saya rasa emiten ini patut dipertimbangkan ya. Tapi memang tetap balik lagi ke pendapat maupun kesimpulan yang akan teman-teman peroleh dari pembahasan video ini. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham PNGN. Kenapa saya membahas emiten ini sekali lagi? Karena memang tadi penurunannya tadi di angka 845 itu saya rasa perlu kita pertimbangkan ya, teman-teman. Karena dari harga 1.000 saja sebenarnya ini sudah layak, tapi menurun kembali ke angka 845, bahkan dia menuju ke harga konsolidasinya di tahun 2021 ataupun di tahun 2020. Nah, ini saya rasa adalah potensi yang cukup bagus apabila kita bisa menginvestasikan dengan frame atau time frame di medium ataupun sampai dengan long term, teman-teman. Karena saya yakin emiten ini akan menuju kembali ke harga 1.000-nya ataupun bahkan 1.200 seperti yang tertera di sini. Dengan menuju ke harga sana saja, kita sudah mendapatkan potensi gain yang cukup bagus kalau kita bisa menunggu dengan sabar ya, teman-teman investor tentunya. Nah, kalau teman-teman investor memiliki saran atau pendapat lain, boleh di komen di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel. Terima kasih.